Ada satu hal yang membedakan kita dengan praktek di lapangan. Kita sering sekali terjebak. Saya kira Martin Luther King Jr. Memberikan sebuah ilustrasi yang cukup baik ketika dia memberi contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu yang dinamakan charity, yang kita katakan bantuan sosial. Ketika dia menolong ada orang yang digebukin dan dirampok sepanjang jalan raya Jericho sampai ke Yerusalem. Tapi apa itu keadilan? Itu yang dikatakan dari Martin Luther King Jr. tadi, dia tafsirkan. Ketika kita menjamin sepanjang jalan raya Jericho sampai Yerusalem tidak ada seorang pun yang digebukin dan dirampok, itulah keadilan. Makanya sila kelima Pancasila kita itu ada keadilan sosial. Dan terus terang, hari ini gereja terjebak hanya melakukan bantuan-bantuan sosial saja. Jadi semacam pemadam kebakaran, kalau ada bencana, kasih sembako, kasih apa. Tapi kita tidak pernah memperjuangkan bagaimana rakyat mendapatkan sebuah penghasilan untuk memenuhi kehidupan dia yang layak. Bagaimana rakyat bisa mendapatkan perumahan. Bagaimana rakyat bisa mendapatkan keadilan dalam segala hal. Bagaimana gereja bisa berperanan bahwa tidak ada pejabat yang korupsi. Misalnya kita ambil contoh yang paling sederhana. Kalau ada seorang pejabat meresmikan sebuah gereja, walaupun dia seorang koruptor, kita luar biasa kita kejar dia. Seolah-olah seperti raja yang datang. Saya pengalaman di gereja, makanya saya bisa mengerti seperti itu. Harusnya gereja sebenarnya ambil satu sikap yang jelas. Tentu bagi orang saya terlalu ekstrim dalam hal ini. Tapi bagi saya, kalau mau melakukan sesuatu, satu proyek contoh. Kita harus bantu beberapa keluarga sampai dia keluar. Jadi bukan cuma semacam bantu satu pihak, lalu ada masuk koran, masuk TV, seolah gereja sudah berbuat. Dan lebih berbahaya lagi hari ini adalah, saya khawatir gereja-gereja sekarang mulai mengarah bukan menjadi murid Yesus, tapi murid Yudas. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita tanya, Yudas Iskariot itu cinta Yesus atau tidak? Semua akan setuju, maka dia cinta. Ada yang mengatakan tidak cinta, saya katakan dia salah kalau menafsirkan Yudas tidak cinta Yesus. Buktinya, kalau ditanya lagi, Yudas memilih uang, 30 keping uang perak atau Yesus? Kalau disuruh pilih, Yesus mengatakan saya pilih dua-duanya. Nah, inilah masalah gereja. Tapi ketika dipaksakan pilih salah satu, Yudas dengan tegas memilih Yesus dan dia buang uang 30 keping itu. Nah, ini hari yang paling berbahaya bagi gereja adalah ketika kita hanya melakukan bantuan sosial dan dalam diri kita juga, kita seperti murid Yudas. Kita ingin uang dan kita juga ingin Yesus. Ada kalanya kita dipaksa harus memilih salah satunya. Karena untuk kebenaran, karena untuk keadilan. Tapi kita takut untuk lakukan itu. Nah, tentu itu yang kita harapkan, kita mulai dari Jakarta Baru. Kalau semua orang bisa lakukan, mau keluar dari zona nyaman untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi orang, bukan hanya bantuan sosial, maka kami yakin Jakarta Baru bisa terwujud dan kemudian akan jadi transformasi seluruh Indonesia baru akan terwujud.